Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua dan jaga kesehatan semuanya dimanapun kita berada ya. Baik, untuk mata kuliah inventory control kita lanjut di pertemuan 4 ini, yaitu masih di peramalan permintaan, tapi ini yang bagian keduanya. Kita akan bahas tentang model-model peramalan gitu ya, yang umum atau yang sering digunakan atau yang sudah familiar digunakan, seperti itu ya. Ini pelanjutan dari materi yang kemarin. Yang pertama kita lihat tentang metode intrinsik, nanti tentu akan ada metode ekstrinsik ya. Metode intrinsik ini merupakan metode-metode peramalan yang melakukan proyeksi ke depan hanya berdasarkan data historis dari produk yang diramalkan. Jadi yang diambil atau yang dipakai untuk peramalannya hanya berupa data historis, atau bisa dikatakan juga sebagai data yang beruntun begitu ya, di masa lampau. Kemudian metode intrinsik ini sangat sesuai jika digunakan atau dibutuhkan metode peramalan yang efisien dan berbiaya rendah ya. Kemudian karena ini kita hanya mengambil data ya, datanya itu bisa sekunder, jadi bisa download dari web atau dari apa begitu ya, jadi biayanya rendah. Selanjutnya metode ini sangat sesuai untuk peramalan produk dalam volume atau variasi yang besar. Jadi untuk produk-produk yang kuantitasnya banyak ya, dan juga mempunyai variasi yang cukup lumayan banyak. Selanjutnya metode intrinsik ini juga sesuai untuk peramalan jangka pendek ya, tapi kurang cocok nanti kalau digunakan untuk peramalan jangka panjang ya. Karena nanti banyak faktor yang akan mempengaruhi ya, semakin lama waktunya juga akan semakin banyak faktor yang mempengaruhi, dan real di lapangan akan terjadi beberapa perubahan. Oke, selanjutnya di metode intrinsik ini untuk faktor eksternalnya diasumsikan tidak ada atau tidak mempengaruhi model yang kita hasilkan ya dari perhitungan. Selanjutnya akan diasumsikan bahwa data historisnya memiliki pola yang akan berulang, sehingga nanti proses peramalannya itu dimulai dari menganalisis pola data historis ya. Jadi dicari polanya seperti apa, kemudian nanti diasumsikan akan berulang di masa yang akan datang. Nah, itulah nanti yang akan dipakai untuk peramalannya. Selanjutnya untuk metode intrinsik, kelemahannya ini kurang cocok digunakan untuk peramalan jangka panjang tadi ya, sudah disampaikan. Ya, karena kita hanya berbasis pada data yang ada. Oke, selanjutnya kita lihat salah satunya time series ya, untuk yang intrinsik. Time series atau data runtun waktu atau deret waktu gitu ya. Jadi pola datanya itu data masa yang lalu sampai saat ini. Ini termasuk metode intrinsik yang sangat populer dan umum digunakan atau banyak dipakai dalam peramalan. Datanya sendiri untuk yang time series merupakan suatu seri pengamatan suatu variabel dalam bentuk interval waktu yang diskrit ya. Misalkan per bulan, per week, atau per hari gitu ya. Jadi data-data diskrit untuk interval waktunya. Kemudian waktu amatannya terdiri atas periode sebelum hingga periode saat ini, saat pengamatan.
Selanjutnya, dengan mempelajari perubahan permintaan terhadap waktu, maka hubungan antara permintaan dan waktu dapat diformulasikan untuk selanjutnya digunakan memprediksi permintaan di periode selanjutnya. Selanjutnya, untuk satuan waktunya sendiri yang umum digunakan khususnya sistem inventory adalah dalam bulan, ya, waktu dalam bulan. Mungkin di data-data yang lain itu bisa aja bukan dalam bulan, bisa dalam hari, ya. Untuk data-data yang banyak, ya, dalam hari, contoh misalkan harga saham itu per hari, bahkan bukan per hari, ya, itu per jam, per menit, per detik berubah. Oke, untuk menentukan atau mendefinisikan waktunya itu sendiri, ya, sangat penting, ya, definisi waktunya. Ya, dan menurut para ahli ini, menurut Holt 1957 dan menurut Winter 1960, definisi waktunya sendiri adalah tepat pada akhir periode atau pada akhir bulan. Jadi kalau misalkan Januari pada tanggal 31, Februari kalau bukan kabisat berarti 28, kalau tahunnya kabisat yang habis dibagi 4, tahunnya berarti 29, Maret 31, April 30, dan seterusnya, ya. Ini untuk menurut Holt dan Winter tahun 1957 dan 1960, itu periode waktu T-nya itu diambil untuk periode terakhir. Jadi pada tanggal-tanggal terakhir bulan, pada bulan tersebut, ya, akhir bulan gitu, ya. Sedangkan dalam modul ini, dalam pembelajaran ini kita gunakan yang dari Tersin, yaitu tahun 1994, ini yang cukup baru, ya. Ini yang akan kita gunakan. Jadi mendefinisikan waktunya itu sendiri tidak selalu tepat tanggal observasi, ya. Jadi tidak harus selalu di akhir, tanggal di akhir bulan, ya. Pada akhir bulan itu tidak harus selalu seperti itu. Nah, kita notasikan Y1 itu data aktual, ya. Data aktual itu data yang sebenarnya di lapangan, permintaan pada bulan ke-1. Sedangkan nanti untuk Y1 topinya itu adalah peramalan permintaan untuk bulan pertama. Jadi kalau ada topi itu maksudnya checklist di atas gitu, ya, seperti segitiga di atas, itu adalah menandakan bahwa itu tuh data ramalannya itu sendiri. Oke, selanjutnya kita lihat jenis-jenis metode time series. Yang pertama sekali adalah metode naif, ya. Karakteristiknya metode ini berdasarkan permintaan periode terakhir. Jadi untuk memprediksi periode besok itu digunakan data periode yang terakhirnya. Misalkan saya ingin meramalkan periode permintaan di bulan Maret. Berarti dengan metode naif ini kita langsung ambil nilainya permintaan yang di bulan Februari, ya. Itu, ya, periode sebelumnya. Selanjutnya kelebihannya metode ini juga sangat sederhana dan tanpa perhitungan matematis, ya, karena kita tinggal langsung ambil aja data yang terakhir gitu, ya. Jadi data yang terakhir tidak perlu ada perhitungan, langsung ambil datanya. Metode ini cocok digunakan pada saat diasumsikan atau diprediksikan atau diharapkan permintaan selanjutnya itu sama dengan data yang terbaru, ya. Jadi permintaan besok sama dengan periode hari ini atau saat ini, seperti itu, ya. Nah, itu biasanya ada, ya, produk-produk tertentu yang stabil permintaannya. Jadi besok dengan hari ininya hampir sama. Nah, ini metode naif ini sebenarnya jarang digunakan, ya. Jadi ini cocok kalau misalkan
untuk permintaannya itu tidak bervariasi ya, atau variasi fluktuasi permintaannya itu sangat kecil ya antar periode gitu. Terus metode ini memiliki apa ya, kelebihan bisa merespon pola tren, jadi responsif ya. Kalau ada pergerakan ya berarti nilai ramalannya juga bergerak. Untuk pola tren ya, tren itu yang memiliki kecenderungan, misalkan kecenderungan naik atau kecenderungan turun ya. Nah jadi ini sangat responsif karena ngambil datanya data terbaru gitu. Tapi ini tidak mengakomodasi pola musiman ya. Ya contoh misalkan musiman itu musim lebaran ya gitu. Nanti untuk permintaan pada produk koko, baju koko misalkan itu kan meningkat ya, atau mukena atau alat sholat atau apapun di musim-musim lebaran kan meningkat. Nah jadi begitu pas hari H, misalkan hari ini lebaran ya, sangat tinggi permintaannya sebelum lebaran, berarti ya orang beli sebelum lebaran itu sangat tinggi. Nah kemudian di peramalan untuk besoknya pas setelah lebarannya kan ngambil data yang hari ini. Nah itu udah otomatis pasti tidak akan sesuai dengan yang real di lapangan, karena besoknya setelah lebarannya itu untuk permintaan pada baju, gamis dan sebagainya itu pasti sangat menurun kan begitu ya. Nah jadi untuk kelebihan dari metode NAIP ini sangat merespon pola tren, tapi tidak bisa merespon atau tidak mengakomodasi pola musiman ya. Itu salah satu kelemahannya. Kemudian kelemahan yang keduanya, metode ini sangat terpengaruh oleh keadaan acak jadi tidak dapat mendeteksi permintaan yang tidak umum ya, atau misalkan random ya. Nah, untuk rumusnya sendiri ini nggak ada di sini ya, rumusnya nggak kebaca, nanti Bapak pindah ke WPS untuk buka ininya, PowerPoint-nya. Rumusnya sendiri di sini karena kita mengambil yang data yang saat ini, jadi Y bar T itu nilai prediksi, nilai peramalan untuk periode ke T itu sama dengan YT-1. YT-1 itu adalah data aktual sebelum tepat satu periode sebelum saat ini. Oke ya, seperti itu. Kemudian benar kita rubah ini dulu. Nah, metode time series yang kedua itu disebut sebagai simple average atau disebut juga sebagai rata-rata aritmatik, yang didefinisikan yaitu definisinya di mana semua data itu ya, semua data historis dibagi dengan banyaknya data ya. Seperti kita mencari rata-rata begitu ya, jadi average kan rata-rata ya, data sederhana. Kemudian nanti metode ini juga mampu menghilangkan fluktuasi karena data random. Nah namun ini tidak dapat mengakomodasi adanya tren ya. Ini berbeda dengan metode sebelumnya. Kalau metode NAIP itu dia mampu merespon tren, sedangkan kalau ini tidak dapat merespon tren. Dan juga nanti tidak bisa mengakomodasi data musiman ya, sama seperti metode NAIP. Kemudian orang menggunakan ini latar belakangnya adalah karena di metode ini sangat mudah dalam perhitungannya ya. Jadi kita tinggal cari rata-rata saja. Itu jadi misalkan dari 12 bulan rata-rata penjualannya berapa. Nah, itu yang dipakai untuk prediksinya. Terus dalam 2 bulan berapa, dalam 3 bulan berapa gitu ya. Metode ini cocok untuk
data yang stasioner. Data yang stasioner itu data yang stabil, ya, dan tidak ada perubahan yang signifikan ya pada permintaan. Rumusnya sendiri kita pakai ini ya, seperti yang ada di layar. Rumusnya yaitu Y topi T. Y topi T itu adalah prediksi ya. Saya ingatkan lagi tadi, prediksi T-nya itu waktu, itu adalah sama dengan Y1 tambah Y2 tambah YN bagi N. Ya, kalau misalkan datanya baru 1 itu kan nggak ada rata-ratanya ya. Jadi datanya harus minimal 2. Jadi Y1 tambah Y2 bagi 2. Nanti kalau misalkan datanya 3 berarti Y1 Y2 tambah Y3 ya dibagi 3, 4 dan seterusnya seperti itu. Oke, selanjutnya metode yang ketiga ya. Ya keterangan ya, tadi ya rumusnya ke N-nya sudah tadi ya, N jumlah periode, Y topi T itu sama tadi sudah jelaskan, sedangkan YI itu adalah data aktualnya. Nah, kemudian metode ketiga yaitu moving average atau sering disebut dengan MA. Model MA ini menghasilkan peramalan untuk periode berikutnya dengan merata-ratakan permintaan aktual sejumlah N periode terakhir. Jadi nanti yang diratakan itu adalah yang dirata-ratakan adalah N periode terakhir, tergantung N-nya nanti memilihnya mau N berapa ya, 2 kah, 4 kah, atau 8 kah. Bedanya dengan metode sebelumnya ya, kalau di metode sebelumnya nanti banyak data itu, kalau datanya 10 ya semua dijumlahkan dari rata-ratanya. Kalau ini tergantung N-nya, kalau N-nya 2 berarti nanti 2 data dirata-ratakan. Nanti ada data yang ketiga, data baru ya. Nah, data yang lama itu nanti otomatis kehapus gitu ya. Jadi diambil 2. Kalau N-nya 2, kalau N-nya 4 berarti diambil 4 data yang terbaru. Oke, kemudian data MA ini merupakan kompromi atau kombinasi antara metode naif dan simple average. Selanjutnya untuk nilai N-nya sendiri ditentukan berdasarkan simulasi dengan mempertimbangkan situasi real di lapangan. Dan tujuan dari metode ini untuk melibatkan periode permintaan yang sesuai sehingga faktor acaknya dapat dikurangi dan informasi yang tidak relevan dari permintaan di masa lalu dapat diabaikan atau kita bisa hilangkan atau bisa kita tidak gunakan. Kemudian rumusnya sendiri adalah seperti ini. Ya, Y topi T, YT topi, yaitu penjumlahan dari YT-1 ya, periode satu periode sebelum periode saat ini, kemudian YT-2 plus sampai dengan YT-N dibagi dengan N. Atau kita tulis dalam format yang sederhana yaitu sigma I 1 sampai dengan N YT-I per N. Oke ya, ini rumusnya. Nah, selanjutnya kita lihat dari 3 metode yang sudah sampaikan tadi, metode naif, simple average, dan moving average atau MA. Ya, kita lihat ada tabel perbandingannya. Ya, ini di tabel 1 ini kita akan meramalkan permintaan pada bulan ke-13 dengan menggunakan 12 bulan sebelumnya. Oke ya. Nah, gunakan metode naif, simple average, dan MA. Oke, ini data aslinya ya. Dari data bulan 1 Januari sampai dengan Desember. Kemudian kita akan memprediksi bulan ke-13 berarti bulan Januari di tahun yang akan datangnya. Oke, dengan metode naif ya. Kita untuk bulan pertama itu kan tidak ada ya. Nah, mulai dari bulan kedua yaitu ngambil
ya, ambil yang data terbaru dari bulan sebelumnya, yaitu data bulan pertama. Nanti untuk peramalan bulan ketiga itu ngambil dari bulan kedua, dan begitu seterusnya sampai prediksi di bulan ke-13-nya, yaitu data aktual di bulan ke-12, yaitu di Desember. Selanjutnya dengan metode simple average, ya. Di sini belum ada rata-rata, jadi kosong. Kemudian di sini juga belum ada rata-rata karena datanya baru satu. Nah, mulai di data ke bulan ketiga baru kita akan punya rata-ratanya. 39 itu adalah rata-rata dari 34 dan 42. Jadi 34 tambah 42 berarti kan 78 ya. Nah, 78 itu kalau dibagi N-nya berapa? N-nya 2. Berarti itu 39 kan begitu ya. Nah, selanjutnya nilai 40 ini dari mana? Nilai 40 ini ya, ini dijumlahkan. Ya, datanya kan sampai sini udah ada 3 tuh. Jadi jumlahkan 34 tambah 44 tambah 42 ya. Berarti dia dapat 120. 120 karena datanya 3 bagi 3 berarti 40. Gitu ya. Nah, begitu pun selanjutnya yang 38 juga. Berarti dari data pertama dijumlahkan bagi dengan banyaknya data. Oke, untuk prediksi ke-13-nya itu nilainya 43. Ya, 43 itu berarti dengan menjumlahkan dari 34 sampai dengan 46 kemudian dibagi 12. Oke, itu dengan simple average. Selanjutnya dengan MA mapping average ya. Kita buat 3 kemungkinan ya, atau 3 variasi hasil peramalan. Yang pertama kalau N-nya itu 2 ya. Nah, karena ini melibatkan N ya, banyaknya data untuk periode yang terbaru, tapi ya kalau MA nanti yang lamanya menggantikan yang lama diganti oleh yang baru. Sekarang N2 itu artinya kita mengambil datanya 2 buah data terbaru. Jadi 34 tambah 44 itu 78, kalau diratakan juga sama 39 ya. Selanjutnya yang 43 ini berbeda ya perhitungan dengan simple average. Kalau simple average dihitung 3-3-nya. Kalau moving average ya mau bergerak. Jadi bergerak datanya 44 tambah 42 ya, karena N-nya 2 cuma 2 data terakhir. 44 tambah 42 itu 86. Kalau kalau dirata-ratakan ya itu dapatlah 43 ya. Nah, begitupun 36 berapa? Ambil 2 data terbaru. Ya, berarti ini 42 tambah 30 ya. Berarti 72, 36 seterusnya sampai dengan ini 41 data ke-13 ini berarti 2 data terbarunya 36 tambah 46 bagi 2. 70, 82 bagi 2, 41. Betul. Nah, selanjutnya untuk N-nya 4 bagaimana dan untuk N-nya 8 bagaimana? Nah, untuk N-nya 4 berarti kita mengambil 4 data terbaru kemudian dirata-ratakan. Contoh yang ini. 38 ya. Posisi di sini. Ini kan udah ada 4 data baru nih. Bulan 1 sampai bulan 4. Nah, berarti nanti 34 tambah 44 tambah 42 tambah 30 ya. Itu dibagi 4. Dapatlah 38. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian untuk N-nya 8. Untuk N-nya 8 berarti kita menggunakan 8 data baru. Nah, kemudian nanti ketika muncul data baru lagi, setelah baru hari ini, besok misalkan muncul data yang terbaru, maka data terbaru dipakai dan yang lama dikeluarkan. Oke ya, ini dapat 43 yaitu dengan merata-ratakan semua dari nomor 1 sampai dengan 8 datanya ya. Kemudian 44 berarti yang data ke satunya nggak kepake, kita pakai yang data yang ini, yang 38 ya, seperti itu ya, dan seterusnya. Nah,